Ini di fase kelas nanti capaian belajaran, tujuan belajaran. Jadi salah satunya aja. Silakan yang mau tampil. Coba yang mau mengungkapkan pembelajarannya apa, tujuannya apa. Dari LK sebelumnya. Nanti ini kita tinggal ngisi. Ayo tujuan belajarannya apa? Tujuannya sih, tujuannya apa? Siapa yang mau? Dari LK yang Tak LK ketikkan di 4 sini langsung. Tag. dari LK 4 kemarin, Ustaz. Istiana, halo Istiana. Ayo Istiana. Sekedap. Cari buku dulu. Kemarin Dunia, tujuannya apa? kemarin kalau Satu aja, satu C. Apa? Tujuan? tujuan dia. Tujuannya Yang bantar. nggih kasih kasih matasi. Tujuannya kan memberikan bimbingan kepada peserta didik agar mantap spiritual, berakhlak mulia, selalu menjadikan kasih sayang, toleransi sebagai landasan dalam hidupnya. Nggih. Ulang pelan-pelan tujuannya apa? Tabel sebelumnya lo ya. Halo? Tabel 5. Oh, Di tabelmu ini lo. ini sekitar Pak. Kita Pak, belum buka. Tujuannya nggih, membaca teks tentang Al-Quran dan hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Oke. Membaca teks apa? Tentang Al-Quran dan hadis. Teks Al-Quran hadis, terus Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Sebagai Sumber ajaran Islam, wis. Nggih ya. Ya, di breakdown dari apa itu? Di breakdown dari apa? Di breakdown dari tujuan, di breakdown dari apa, Mbak? Maksudnya? Di breakdown detailkan dari apa? Membaca, kemudian menghafal, apa-apa gitu loh. Di tabel 5 temu ini loh. Membaca, mendeskripsikan, Pak. Mendeskripsikan Al-Quran, makna Al-Quran. makna, terus mendemonstrasikan hafalan Al-Quran dan ya, hadis. mendemonstrasikan hafalan. Setelah itu, Membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. ya, terus setelah itu Membaca teks tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber agama Islam. Dek, wacan ono biro iku, Bang. Ono biro wacan. Satu apa? Satu apa? Mendeskripsikan makna Al-Quran dan hadis. Mendemonstrasikan hafalan Al-Quran dan hadis. Tiga. Membaca dan memahami definisi Al-Quran dan hadis. Empat. Dan empat, membaca teks tentang Al-Quran dan hadis. Oke. Dengarkan yang lain semua ya. Udah ya. Oke. Nah. Sekarang kita isi 6A. Ya. Ingat, ini entering behavior. Itu sikap. Sikap. Ya. Ada nama siswa, si A, si B, si C, si D gitu ya. Oke. Sekarang isinya hasil asesmen awal. Itu penilaian awal. Contoh. Di A. Nanti ada di B. Ada si C. Tolong sebutkan, Mbak. Tadi
ada yang tanya dengan behavior. Behavior itu berarti mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan berarti kan melafalkan gitu kan? Ya. Ya, betul? Halo, Oke, Pak. maksudnya itu? Oke, ya. Nah, hasil awal. Oh, ngomong no iku mang. Kira-kira penilaianmu apa? Hasil penilaian awal. Ya apa? Hasil assessment awal ini. Iki gak cocok saja nih. Iki hasil evaluasi harusnya. Nah, karena assessment itu menilai itu mengolah skor. Wis. Tapi di sini diminta mendeskripsikan gampangannya dalam membaca. Misalnya ya. Misalnya di sini ya. Membaca ya apa sih A dalam membaca surat. Surat apa Mbak materi ini? Materi ini apa? Delok tabel wingi materi ini apa? Ayo. Ayo. Materi di wingi tabel wingi loh Mbak. 5 tabel 5 itu loh. Nggih. Karena materi. Ayo. Milih saya nang apa niku tentang Al-Qur'an itu wonten fungsinya dan nama lain dari Al-Qur'an ngoten, Pak. Loh, darimu mendemonstrasikan ya apa sih? Nggih, Mat. Kalau materi Tujuanmu apa sih diwaca? Tujuanmu apa diwaca? tentang Al-Qur'an hadis. Ya, terus. Memahami definisi Al-Quran dan hadis, menjelaskan makna Al-Quran dan hadis, dan mendemonstrasikan definisi Al-Quran dan hadis. Mendemonstrasikan definisi ku apa maksudnya, Mbak? Membuat definisi itu agak penting itu. Mendemonstrasikan kok definisi Quran dan hadis. Itu mek ngomong definisi. Lapo kok itu dibuat tujuan? Gak usah. Diganti like, mendemonstrasikan ini melafalkan misalkan ayat Al-Qur'an. Gitu loh, Mbak. Oh, nggih, nggih, nggih. Sesuai capaianmu apa sih? Ngomong capaianmu apa? Dalam capaian pembelajarannya Hmm. Pak LK 2. LK2, LK5 ini loh. Wis ini kesuwen kok iki. Ini belum lengkap. Jadi belum lengkap dan belum tepat menyatakan makna Al-Quran dan hadis. Dan hadis ini dengan bahasa sendiri atau melalui bahasa kata-kata sendiri. Ayahnya swasta, ibunya tidak bekerja. Jadi banyak saudara, misalnya 4 yang ini yang masih sekolah 3 orang, misalnya ini. Misalnya ini. Nah, ini latar belakang keluarga. Potensi yang menonjol ini dari si A. Misalnya rajin, sekolah, pernah bolos.
tidak pernah lolos. Rono misalnya ini. Misalnya loh ya, iki ya, contoh saja rajin sekolah, tidak pernah bolos, rajin mengikuti kegiatan ekstra seperti tari dan nilainya ini nilai mata pelajaran 6 lalu di atas KKM. Atas KKM tergolong tinggi. Saya gini. Nah, hambatannya apa? Hambatan dalam keluarga. Dalam belajar. Karena ini duduk di bagian belakang kelas. Saya gini. Nih, tidak punya buku siswa atau penunjang. Gampangannya gitu, Mbak. Nah, kemudian apa lagi? Gitu loh. Bersosialisasi dengan teman gitu, Pak. Boleh, ya, hambatan dalam belajar. Bukan kesulitan. Jangan ditulis nilainya rendah, tidak. Dalam belajar, misalnya kalau sarana, terus kemarin tidak punya apa kamar sendiri di rumahnya itu sehingga nggak ada tempat belajar. Itu hambatan itu. Tidak punya kamar sendiri, gabung biar masih di omah. Itu Anda mewawancarai dia. Berarti kalau hambatan mboten bisa di keluarga atau di sekolah ngoten apa, Pak? Boleh. Oke ya. Ini behavior itu perilaku. Ya. Nah, sebanyak berapa siswa Anda tuliskan? Yang 15 ya tuliskan 15 orang ya. Ya apa? Berarti semua ngoten. Kata Apa jaluk di piro sampean? dalam? Kata jaluk piro? Boten. Napa semama saya kan nanti sama PPL itu di kelas 7. Apa cuma kelas 7 saja? Apa Ya, saya 7 saja? Ya. Oh, Ini akan di kelas PPL nanti. ngoten. Jin. Oke. Wes. Siapa tanyain? Umi tanya Umi. Ustaz, berarti itu kalau misalkan di kelas jumlahnya 30 anak itu harus di Ustaz, Iya, jumlahmu datangnya piro? sampel berapa? Jumlahnya 30 Mbak. 27 Ustaz untuk kelas 4. 27 anak. Nah, liane kan iso di kopi apa beberapa kendala ada yang sama kan? Beberapa kendala ada yang sama di kopi aja. Banyaknya 27 bukan berarti waduh kok panjang lah. Memang murid sak mono kok. Karena dipotong biro 20, 15. Yo untuk ya. Oke. Nggih. Ustaz, matur Ini nuwun. lihat Nggih, matur di nuwun. data siswa. Lihat di data siswa. Bapak apa PNS tulis naik PNS. Ibu guru tulis guru gitu lah. Ya. Terus mek ngono tok ae. Dulure piro sing sekolah sing piro. Mareng ngono hambatan dalam belajar. Oh iki soge. Berarti diduga punya ruang belajar sendiri. Hambatannya apa? Oh, tidak pernah dileskan. Misalnya nggak tahu. Boleh. Ya. Oke. Nggih. Pak simulasi Anik ya Pak Umi. Ngomong. Hasil sebut salah satu siswa si X. Asesmen awal apa? Dilihat materimu apa? Materi. Misalnya kamu pengalaman ngajar apa? Materinya apa? Punya?
Al-Quran hadis, surat Hmm? At-Takasur. Nggih, surat Ah, At-Takasur. Itu kan termasuk mendemonstrasikan menghafal gitu kan? Nggih. Ayo, ngono apa? Hasil asesmen awal. Apa? Eh, Tidak apa. belum Kalau ngono mampu kan? belum Ojo, demonstrasi. ojo muni belum mampu, tidak mampu, dibuang. Atau boleh deh, boleh. Belum mampu apa, Mbak? Belum Halo? mampu mendemonstrasikan Apa? hafalan surat At-Takasur dan Ya terjemahnya. langsung aja Oh, di di di, oke. belum mampu memberat alat kasur dengan At-Takasur. lengkap, gitu Nggih. loh. Nanti derajat dengan lengkap dan tepat. Si kutok latar belakang keluarga ya Nggih. apa? Latar belakang keluarga ekonomi tergolong kurang atau rendah, Ustadz? Yang tepat bahasanya. Enak kurang jor rendah. Ekonomi, oh nggih, ekonomi tergolong kurang. Ayahnya Hmm. pekerja bangunan, Hmm. tukang Ibunya, bangunan, ibunya ibu rumah tangga. boleh. Ya, Dulu deh biro. banyak eh, dua, Pak. Nah, wah. banyak saudara Masih sekolah dua, semua. yang Masih satu sekolah belum, semua. adiknya belum. Cukup. Nggih. Langsung mungkin belum punya rumah sendiri, boleh. Boleh. Ya, belum punya Nggih. rumah sendiri, boleh ditulis. Potensi yang menonjol kira-kira apa? Potensi menonjol Rajin sholat. Kayak rajin ngaji kok nggih, enggak lek sore. nggih, Tiap sore ngaji. mengikuti kegiatan Nah, ngaji, itu. Hmm. terus selalu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, semua ekstrakurikuler diikuti, Nah, mengikuti itu semua kamu kegiatan. data itu bisa kamu dapatkan dari mana? Dari buku siswa. Nggih, nggih dari Iya, apa data. iya itu tol tulis di sini. Jadi gak ngarang lu yo, iki gak ngarang lu iki. Nek ngarang pasti Nggih. akan kesulitan nanti. Dari buku saya, dari buku ekstra boleh ditulis ini. Oke? Yes, ya, jelas Nggih, ya. Ustaz. Nggih, Yang insya lain? Allah. Halo, yang lain? Ada yang tanya? Halo, Sano, pintar. Pintar mendengarkan loh wong-wong ini. Eh, Berarti intinya Ustaz Ulia, yang Ulia, satu, apa? Halo, apa? ya intinya berarti semua siswa satu kelas itu ditulis ini Ustaz. Betul. Coba kamu ngomong. Satu aja. Nama Nah, siswa si X, si P boleh. nama siswa Apriyadi. Ya, hasil asesmen Nah, awal apa? Materimu apa sih, Mas? anak Tujuanmu apa sih, Mas? Iki? tujuannya Tujuanmu apa? membaca Quran surat, baca Al-Quran. Materinya apa? Materinya Qu- Quran surat Al-Isra ayat 23 Ya, sampai 24 nah, Ustaz. terus Alisro. Ini berarti apa? Hasil asesmen awal. Siswa Ayo, belum bisa baca kelas piro gak iso maca iku, Mas? kelas 2 Kak. Halo. Nek gak iso maca gak mungkin iso maca, cuman ya Baca baca bacaannya nggak Al-Qur'annya sempurna. kurang sempurna gitu. Oh, iya. Iya, kamu nih bisa maca, gak mungkin anak itu nggak bisa baca itu. Khayal itu. Jangan tulis belum bisa baca, yo berarti kamu yang nggak bisa bikin kalimat.
membaca Quran belum Belum sempurna sempurna. dan belum tepat gitu loh. Iya, iya, iya. Dan belum tepat. Belum sempurna. Oke. Iya. Latar belakang membaca apa tadi? Al-Isra misalnya. Al-Isra. Gitu. Baca Al-Quran surat Al-Isra misalnya sempurna dan belum tepat. Terus latar belakang keluarga apa kira-kira? Tergolong ekonominya kurang Kurang mampu, suge Ustaz. apa? Kurang mampu, Ustaz. Kurang kaya. Kurang kaya. Terus? Kerjaan Terus? orang tua tani Hmm. dan Terus? anaknya dimasukkan ke panti gitu. Hmm. Boleh ditulis itu lah. Potensi yang menonjol atau dari anak tadi apa? Oh, rajin masuk kelas, Terus? sholat duha setiap hari. Rajin sholat maksudnya. Ayo Armawi. Ya, rajin sholat, sering Terus? ikut kegiatan ekstra, Ekstra apa? Gak jelas. ekstra Sing jelas gitu loh, ekstra apa? sepak bola, Ustaz. Sepak bola apa hubungannya mbek maca Quran, mbek maca iku? Sing logis Yang buat alasan ya, yang itu ekstranya, Ustaz. artinya potensi itu yang terkait, yang nggak terkait dibuang, nggak usah tulis ini. Meskipun itu ekstra, Ustaz, berarti Rajin ikut ekstra sepak bola, apa hubungannya mbek maca oh, Quran? Kalau itu nggak terkait dengan apa materi. konteks ini membaca Quran, nggak usah. Oh, gitu. Ya, Oh, iya, iya. oke ya. Ya, Oke, siap. jadi kalau itu nggak terkait dengan bal-balan kok terkait Quran opo kaitannya. Kalau no ya dibuang itu yang lain gitu loh yang ditulis itu. Oke ya. Berarti intinya ekstra itu Oke. yang terkait sama materi itu ya, Ustaz. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Tanya apa ya? Oke, Ustaz. Untuk hasil asesmen awal itu Ustaz, apakah harus diisi yang belum mampu saja? Kalau Iya, seumpama, boleh. kalau Mampu sudah mampu seumpama boleh. gini Ustaz, siswa mampu membaca surat Al-As dengan baik dan benar. Boleh. Boleh. Terus mampu menghafal surat Al-As dengan baik dan benar. Kalau gitu Boleh. Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz. Boleh. Ini tidak negatif, yang positif boleh ditulis wong hasil kok. Hasil assessment awal, ya. Oke, Oke. Ustaz. Tidak semuanya siswa negatif, enggak. Semua siswa itu kurang, enggak. Ada yang lebih, bisa aja enggak apa-apa. Oke ya. Kalau latar belakang keluarga Ustaz, Kenapa? tadi kan ayah bekerja apa, ibunya bekerja apa. Terus kalau ayah meninggal apa bisa ditulis juga? Boleh ditulis, akhirnya meninggal. Diasuh pama. Boleh. Oke, oke Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Ya. Ustaz, Ya. mau tanya lagi, Ustaz. Oke. Oke, mau tanya untuk apa hasil asesmen ini, apakah nantinya itu misalkan kita ambil untuk tujuan pembelajarannya, Ya. itu harus disesuaikan sampai dengan Ustaz, Iya. untuk tujuan Iya. Kenapa kok ini harus sesuai, harus tepat? Ya, harus sesuai, harus tepat, termasuk hambatan. Ini nanti larinya untuk PTK. Kamu nggak sudah punya alasan gitu loh. Alasannya praktis, artinya sudah terjadi. Jadi nggak golek-golek, alasan sudah terjadi. Ya, jadi nanti di PTK-nya ditulis, nggak apa-apa. Sumbernya dari LK 6A, boleh. LK 6A, Lokakarya BPG. Jadi
Hambatannya di situ ngambil dari situ. Nggak ada masalah. Sumbernya kan ada. Nggih. Ya, oke ya. Nggih, Ustaz. Nggih, Mm-mm. nggih. Matur nuwun, Ustaz. Yang penting jangan menulis nilai 6. Nilai 7 nggak usah. Mending dikualitatifkan apa? Dikualitatifkan apa itu kualitatifnya? Bukan kuantitatif. Dan ini behavior ya, mengisi, entering, mengisi. Entering behavior, mengisi perilaku. Jadi yang diisi di sini apa? Perilaku. Ya. Termasuk di sini apa? Misalnya kesulitan dalam mengingat, nggak ada masalah, tulis saja. Ya, sulit untuk mengingat pesan, boleh. Sulit untuk mengingat pesan, bukan sering lupa, bukan sering lupa. Ya, atau bahasa Anda teh pokoknya tentang behavior. Oke? Udah? Puas? Tanya lagi Ustaz. Hmm. Gini, kalau untuk hasil asesmen awal, apakah di pembelajaran? Kalau punya saya gini Ustaz, tujuan pembelajarannya. Melafalkan surat-surat pendek Pihan, Quran surat Al-As, Ya. Rais, Al-Ma'un, dan At-Takasur, Ya. agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menghayati. Apakah untuk hasil asesmen itu ambil satu surat saja Ustaz? Boleh. 2 surat boleh. Semua surat boleh. Terserah ada 1 surat kok boleh. Oke, Ustaz. Oke? Oke. Yang lain? Ustaz. Ya, halo yang lain sudah? Halo, cukup. Pintar. Nggih, so. Pinter loh. Seneng nek duwe murid pinter ini. Pinter menyimak, pinter mendengarkan. Oke ya. Yes. Kemudian saiki loh, di mana? Ya. Oke. Sekarang 6B. Nomor ini ada penguasaan materi, hasil assessment, nama siswa, gaya belajar, minat. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan ini? Dari istilah-istilah ini ada penguasaan materi, hasil assessment, nama siswa, gaya belajar, minat, ya Bang. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan? Ini hasil assessment, di sini hasil assessment awal. Ada hasil assessment, di sini ada hasil assessment awal. Hasil assessment di sini adalah hasil assessment akhir. Ya. Halo? Begitu? Begitu? Hasil assessment akhir, begitukah? Halo? Dereng semerap, Ustaz. Pemahamanmu ya apa? Pemahamanmu apa ini? Ono hasil assessment, ono hasil assessment awal. Apa? Ini bukan hasil assessment akhir. Bukan. Ini hasil assessment awal. Dirangkum ning gini. Nah, ini kini mang ono hasil assessment awal. Ya kan? Nggih. Pemetaan kemampuan awal. Di gini apa? Pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Ya. Pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Materi yang harus dikuasai, hasil assessment. Berarti yang dimaksud di sini hasil assessment itu adalah nilai yang apa penilaian yang diharapkan di sini itu. Jadi ini bukan hasil akhir, bukan hasil akhir, ya. Tapi hasil assessment yang diharapkan. Sedangkan ini hasil assessment siswa, iki
penilaian awal siswa. Contoh. Contoh, kode Umi mang apa Umi? Materi ini Umi? Sebutkan materinya. Eh, Materinya sebutkan apa? Ayo sebutkan materi menghafal apa? menghafal surat At-Takasur. Menghafal. Menghafal surat At-Takasur. At-Takasur. Oke. Terus. Terus, apa nih? Eh, me- menyatakan makna isi pokok surat At-Takasur. Terus. Terus. Memberikan contoh sikap perilaku, sesuai dengan sikap perilaku sesuai surat At-Takasur dalam kehidupan sehari-hari. Terus. Terus. Sampun, Ustaz. Oke. Iki mang bong, tujuan apa? Apa? Itu yang ada di tujuan, Ustaz. Nah, berarti materinya loh ya. Penguasaan materi, menghafal surat At-Takasur, iki menyatakan makna, isi pokok surat At-Takasur, memberikan contoh. Boleh deh, makna penguasaan materi ini sesuai dengan tujuannya. Ya, yang diharapkan adalah sesuai dengan tujuannya, boleh memberikan contoh perilaku. Oke, ada 3 berarti ya. 1, 2. Kalau untuk Nah, membaca teks surat At-Takasur masuk sekalian apa enggak, Ustaz? Itu enggak masuk ya. di TP. Nah, ini membaca dan Membaca. Oh, membaca terus dan menghafal. Ya, membaca, menghafal dan melafalkan saja ini 5. Hafal dan melafalkan. Nah, ini loh surat At-Takasur dengan 3 derajat. Dengan lengkap dan benar. Dan tepat. Nah, dengan lengkap dan tepat. Dengan lengkap ya. Oke, menyatakan isi pokok, makna isi pokok surat At-Takasur dengan melalui bahasa sendiri. ya bahasa sendiri dengan Dengan tepat. tepat. Iya, dengan tepat. Enggak tepat, isi pokoknya enggak iso kan? Ini yang ketiga, memberikan contoh sikap perilaku sesuai dengan boleh. Nah, derajat. Derajat itu nanti ada penilaian benar apa enggak. Oh, tidak tepat ya berarti kurang. Kan ada derajat ya, kurang, tepat, sesuai, tidak sesuai, dan menjadi penilaian. Kalau nggak ada derajat, angel nggak jadi penilaian nih. Ya, kasih derajat. Itu ya, Umi ya. Iya, Ustaz. Oke. Berarti harus dicantumkan Hasil semua materinya, Ustaz. apa? Di Kenapa? penguasaan materi itu, untuk di penguasaan materi itu apakah semua dari tujuan pembelajaran itu dicantumkan semua? Iya. Tapi ini nanti kan, itu kan 1 semester yang kemarin itu. 1 penggalan Iya. lagi. 1 penggalan, 1 RPP nanti. Iya. Berarti Itu maksudnya diambil satu aja enggak apa-apa, Ustaz? 1. Iya, ada Diambil 1 satu. RPP. Dibuat 1 RPP ini. Oh, Jadi dibuat satu 1 RPP. aja. Ya, 1 aja. Artinya misalnya At-Takasur tok boleh. Ya, 1 pertemuan apa 2 pertemuan, 1 pertemuan kan nanti ini bisa sekian JP kan? Iya. Ya. Nah, hasil assessment ya. Hasil assessment itu apa? Nah, ini penguasaan materi. Ya, hasil assessment itu misalnya tulis membaca surat At-Takasur
dengan tepat. Dengan tepat. Kemudian menghafal surat Al-Baqarah lengkap. Terus satunya melafalkan surat At-Takasur, surat At-Takasur dengan apa? Lek melafalkan, Mbak. Melafalkan yang kamu nilai apa? Tepat, benar, Dengan tepat dan lengkap. nggih, Dengan apa? sesuai tajwid itu Ustaz. Kalau Iya, begitu. iya. Apa? Lengkap, tepat, dan sesuai tajwid. Oh, segini, dah. Terus berikut ini yang kedua apa ini? Ini menyatakan Menyatakan apa? Makna makna ini isi isi pokoknya apa ini? Menyebutkan pertama makna isi pokok. terjemahan dulu, yo. Terjemahan masuk nggak? Berarti kalau Hah? terjemahan itu enggak masuk di tadi Ustaz, bukan ya? Kalau yang Masuk di terjemahan mana? di Loh, kau menghafalkan masukkan tadi. sini nggak? Oh, kan tadi mau Oh, coy. Nah, terjemah kan oh, beda. Isi nggih, pokok ini apa? Harus melalui terjemah apa enggak? nggih, bisa. Harus tahu terjemahan dulu baru menyatakan isi pokok apa ya apa? Nggih, harus tahu terjemahnya dulu, Ustaz. Oke, nah berarti ini menyatakan terjemahan surat At-Takasur. Ya, ini. Jadi tiap ayat per ayat boleh deh dengan menyatakan terjemahan setiap ayat surat At-Takasur boleh Potongan nih. surat. Setiap ayat surat At-Takasur dengan tepat melalui bahasa sendiri boleh. Ya, boleh. Baru apa? Terjemahan baru menyatakan isi pokok atau pesan. Atau menyebutkan unsur-unsurnya dulu boleh, nggak menyatakan terjemahan di sini. Menyatakan terjemahan boleh. Setelah itu apa? Menyebutkan unsur-unsur yang ada pada tiap surat. Menyebutkan unsur-unsur yang ada pada tiap ayat. At-Takasur. Nah, setelah dia menyebutkan unsur-unsur kan dia baru bisa menyatakan isi pokok, menyatakan hubungan, menyatakan isi pokok atau pesan dari tiap ayat melalui apa? Hubungan antar unsur. Jadi anak digiring. Kamu sebutkan ada apa di sana? Satu manusia. Oke. Setelah itu apa? Ada ciptaan Allah. Oke. Setelah itu apa yang bisa kamu hubungkan? Oh, hubungan antar ciptaan Allah. Ah, begitu kan? Dia menyatakan sendiri. Hanya digiring-giring unsurnya apa saja. Sebutkan. Terus apa yang bisa kamu lihat? Apa yang bisa kamu katakan? Apakah ada hubungan atau tidak? Ada. Berarti hubungan antar apa? Hubungan antar ciptaan Allah. Harus gimana? Ada lagi unsur yang disebutkan di sana. Harmonis misalnya. Berarti hubungan antar ciptaan manusia itu harus harmonis. Begitu loh. Nah, nanti dari situ baru menyatakan simpulan itu isi pokoknya. Pesan dari tiap ayat melalui hubungan antar unsur. Baru menyatakan total apa? Simpulan secara umum. Isi pokok surat At-Takasur. Kesimpulan Secara umum. ya begitu wes mari. Nah, baru yang ketiga. Ini. Baru yang ketiga ini. Loh, panjang kan ini. Nah, baru yang ketiga sikap. Mang apa mang? Kayak gini.
Mengulang kembali kan? Nggih. Mengulang kembali pesan. Isi pesan Mengulang kembali isi pesan pokok. kan Pokok tiap ayat boleh. Tiap ayat dan secara umum. secara urut. Terus setelah itu apa? Secara urut. Nah, setelah itu baru memberikan contoh. Memberikan contoh perilaku sesuai isi pokok. Isi pokok. Tiap ayat Tiap. dan contoh secara Dalam kehidupan. ya, contoh secara umum surat At-Takasur dalam kehidupan Kehidupan sehari-hari. Udah lengkap iki wis. Nyamung. Nah, simpan sih, simpan. Nah, baru nanti di sini nama siswa siapa? Si A. Si A. Gere apa? Nah, kita belajar yang dulu tak terangkan nanti tak kirim tentang gaya belajar. Oke. Bisa kelihatan ya? Nah, bisa kelihatan ya? Oke, gaya belajar ya. Sudah nampak? Sampun, Ustaz. Sudah. Oke. Gaya belajar visual, vision. Apa yang dilihat oleh mata. Jadi, pengertian gaya belajar ada apa? Penglihatan. Apa yang dilihat. Jadi dia kalau mengungkapkan, menjelaskan sesuai apa yang dia lihat, yang dia lihat saja. Nah, coba ceritakan ulang. Nah, terus kenapa kamu ngomong gitu? Ada yang kamu lihat? Ya, saya melihat ini. Lah itu visual dia. Contoh, tadi ada kecelakaan. Di mana? Itu di jalan depan gang. Tuh, kamu lihat kejadiannya Pak Atwas di situ? Iya, saya tahu kejadiannya. Coba ceritakan apa yang kamu lihat. Dia ngomong. Jadi gini tadi waktu saya lewat ini tiba-tiba terus dua motor itu tabrakan, saya noleh, waduh yang satunya sudah terguling, yang satunya ini sepedanya parah dan sebagainya. Nah, itu dia visual namanya. Ya, itu visual. Contoh, coba amati ini video At-Takasur videonya. Coba dengarkan suaranya ini, ya, cara membacanya. Ya, didengarkan. Terus dia melihat tulisannya, ya, dengan melihat tulisannya dari pengamati, coba apa yang kamu lihat tadi, yang kamu amati. Coba apa yang kamu amati, coba kamu ngomong. Apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu dapatkan dari kamu mengamati video? Oh, tadi saya melihat videonya ini. Dia cerita, itu visual. Ya, itu aja, itu contoh visual itu. Jadi visual itu hanya apa yang dia lihat. Gaya belajar visual namanya. Ya, kemudian gaya belajar membaca menulis. Orang dengan gaya belajar yang satu ini memperoleh banyak informasi hanya dengan membaca atau menulis di buku. Jadi dia hanya berdasarkan misalnya dari buku siswa, ya, dari buku siswa saya. Oh ini ya, kamu buku apa? Dari membaca buku ini mengatakan begini. Nah, itu dari membaca atau menulis, itu gaya belajar membaca menulis. Ya. Senang baca artikel, ya, baca komik, baca kamus. Browsing, nah itu membaca menulis itu. Auditori, audio, mendengar. Jadi ini gaya belajar auditori ini menjelaskan secara verbal dengan apa? Secara audio, dia mendengarkan video, mendengarkan orang azan, ya. Dengarkan orang azan ini. Oke, setelah itu coba kamu azan. Nah, dia dari mendengar orang azan, dia meniru azan. Nah, itu audio dia. Bukan bacaannya, tapi setelah mendengarkan.
Ya. Nah, kebanyakan ini saya nggak menyebut, nggak menjelekan loh. Kebanyakan golongan perempuan ibu-ibu itu kan pakai gaya belajar audio. Iya, gaya belajar audio, terutama naik PKK. PKK lo ya. Soalnya apa? Nah, biasanya terus ngerasane iki jari si angin ini kok, jari si beng ini kok tembung jari ini. Lah itu kan audio mendengarkan tembung jari. Ya, ini sering saya sindir itu istri saya itu. Orang perempuan itu kebanyakan audio, tembung jari. Kenapa? Jari ini si angin ini, jari si beng ini, kan jari ini. Nah, apa yang didengar, apa yang kamu ngomong, kamu tindaki begini, itu kan belum valid gitu loh informasi itu. Nah, tapi dia nggak mau tahu oleh audio. Pokoknya dari mendengar dia meyakini, oh ini benar berarti gitu, ya. Dan kebanyakan cirinya itu ngomong dewe gitu loh, gremeng. Oh ya jadi itu jadi kayak belajarnya kayak bicara sendiri tapi gremeng ya. Itu biasanya gitu. Ya, mengingat kembali apa yang dia dengar itu audio. 4 kinestetik, gerak kinestetik ini ya, anatomi gerakan tubuh ya. Biasanya ini olahraga ini. Kebanyakan ini untuk olahraga kinestetik ini ya. Jadi anatomi tubuh ya, bergerak ini gerakan misalnya dengan gerakan-gerakan kinestetik. Oke, praktek ya. Kan itu kinestetik olahraga biasanya. Intrapersonal itu dapat terjadi ketika seorang belajar dalam situasi yang tertutup private. Jadi mereka menganut cara belajar seperti ini cenderung mandiri dalam menuntut ilmu. Artinya itu menyendiri dia itu intrapersonal. Oh, senengane Siti iki nek belajar neni sore uwit palem dhewean rarek kancane. Terus nang pojok ya, duduk pojok. Itu intrapersonal. Intrapersonal. Lek ditekani kancane, "Lapo? Aja ganggu." Ngayo. Nah, itu dia intrapersonal ya. Ora gelem diganggu. Ya, tuh. Ada verbal linguistik. Nah, ini dia salah artikan auditori padahal enggak ini. Ya, ini mendengar verbal linguistik ya. Lebih mendengar kemudian ada auditori. Ya. Jadi verbal linguistik ini baik itu mendengarkan, jadi dapat menyerap ilmu lebih baik melalui mendengar langsung. Mendengar langsung tekok sumberi, bukan tembung jari. Contoh di kelas ya, kelas ini. Antara murid dengan guru. Guru bercerita, murid mendengarkan. Nah itu verbal linguistik itu. Ceramah gampangan ini. Ya, pengajian, ceramah, itu verbal linguistik ini. Oke. Terus belajar sosial. Sosial ini berarti berkelompok dengan orang-orang sekitar. Itu melalui kegiatan sosial boleh, organisasi sosial boleh ya. Ini berkelompok dengan orang lain sosial. Saya belajar logis ini pemrosesan informasi, dia selalu mengutamakan logika. Di dalam ngomong dia selalu mengutamakan logika. Ini penalaran ya, logis. Dah, itu gaya-gaya belajar. Oke. Sekarang kita kembali ke tadi masalah yang tadi. Coba diungkapkan yang lain mana? Kok ini ya? Hapus satu ini. Nanti tak kirim kayak belajar ini. Ayo sekarang diungkapkan. Ayo Mi.
Kayak belajar siswane sapa? Jale. Siswamu satu ae sapa? Gak krungu. Ora krungu. Nggih, ngapunten. Zakwan Ustaz. Sapa? Zakwan. Ya, oke. Jadi apa? Ono Eh, visual, kinestetik, auditori, intrapersonal, nek menyendiri intrapersonal. Apa kira-kira menurut kamu apa, Dek? dia Masuk lebih kategori ke apa? Boleh lebih visual, dari satu, boleh ini. nggih. Visual Visual. sama Terus apa audio. lagi? Mendengar. Iya. Nggih, visual sama auditory. Ya, oke. Sekarang minatnya apa dia? Dia cenderung apa? Cenderung, misalnya apa? Minat. Ya, cenderung Eh, DKI apa? ini harus Cenderung sesuai dia, dengan materi Ustadz ya. Harus sesuai iya, dengan materi untuk iya yang mendukung materi. Dia cenderung menyukai apa? Lagu-lagu, misalnya ya, Nggih, lagu-lagu nggih. apa? Agamis. Lagu-lagu Islami. Boleh. Terus apa nih? Menirukan kan? Biasanya dia Nggih. apa dalam huruf menirukan sambil bernyanyi. Gitu. Terus mana? Gitu. Nah, gitu, ya. Cenderung Apa? menyukai menonton film-film kalau seperti itu Ustadz, film-film Islami gitu. Boleh. Dalam YouTube misalnya gitu ya. Atau melalui HP. Satu lagi boleh. Selesai boleh. Baru yang lain. Sudah pengusahaan materi hasil assessment ini sudah tetap. Tinggal yang diisi yang kuning ini dok. Yakwan. Setelah Yakwan siapa? Yakobi. Syifa misalkan. Syifa. Syifa apa? Gaya belajarnya sama misalnya. Terus iki apa? Ngomong apa iki? Udah. Kumpulkan wis. Wis, cukup? Yang lain tanya? Halo? Halo? Apa? Untuk penguasaan materi hasil asesmen itu berarti hanya satu itu saja ya Ustadz? Iya, pengusahaan materi dan hasil asesmen. Untuk semua siswa satu kelas itu Ustadz? Hasil asesmen siswa sudah ditulis di sini, sudah di atas. Oh, okay. Sudah di atas ini hasil asesmen siswa ini. Ini kan belum lengkap dan belum ini. Sudah kan? Sudah ditulis di sini. Yang ini tentang materi yang diajarkan. Hasil asesmen di sini yang diharapkan. Yang diharapkan hasil asesmennya apa? Siswane iki gaya belajar iki minate iki. Lah engko digiring menuju yang diharapkan ini hasil asesmen. Kalau hasil asesmen awal siswa wis ono di dhuwur lho ya, 6A lho ya. Wis iso diperbaiki. 6A kok 6A dicantol nang 6B boleh. Diperbaiki boleh. Matching mau enggak? Oke? Sudah? Halo? Ya, halo Ustaz. Cukup? Menanya Ustaz. Berarti Ya. gaya belajarnya tuh beda-beda berarti Ustaz. Dari setiap siswa ya, satu kelas itu nanti. Iya. Iya, boleh sama kan antar siswa kan bisa ada sama. Nanti filenya gaya belajar saya kirim ke grup. Oke? Untuk rujukan ya. Gaya belajar apa? Gaya belajar siswa bisa lebih dari satu. Boleh 2, boleh 3 ya. Terus ada lagi? Contoh dari Umi, gak usah tak kirim ya Umi ya. Mau tanya, gak usah tak kirim ya, kayak contoh Umi. Dikirim juga nggak apa-apa Ustaz. Oh, tak kira nangis. Gak dikirim nangis. Ustaz mau tanya. Apa? Tanya apa? Yang penguasaan materi itu kan ambil dari tujuan pembelajaran itu cuma diambil satu apa semuanya? Satu bab ya.
Sing penguasaan materi ya. Iya, penguasaan materinya. Yang Diambil dari tujuan. nggih, itu Tujuan ini semua lho, Mbak, sing ditulis iki memang lho. kan nggih, cuma ambil satu nopo semua di situ tulis satu berarti yang di bawah juga satu nggih. Loh, Dek kene iki gote Umi mang situ apa enggak tujuannya Umi? Kalau Tujuan yang pelajaran. dari bawah tadi nggih 3 Ustaz. Berarti kalau kalau gitu harus disamakan Ustaz. Antara yang atas Iya, dengan yang bawah. 3 iki yo telu ndek dhuwur. Ya. Oh nggih, Ya. Oke? nggih. Ya. Dah? Coba lagi. Nggih. Berarti intinya itu tujuan pembelajarannya untuk satu RPP nggih Ustaz nggih. Iya, sesuai. Sesuai sing tekmu mang tulis gini ya. Umi kan 6B kan mang tek Umi iki. 6B. Oh, 6B. Ya, udah cukup banyak, cukup baik Isan. Tinggal ngisi sesuai tok. Nggih. Teh Umi dikirim mau enggak? Enggak. Dikirim Ustaz. Kirim. Jenengmu dudu Umi, kok aku takon Umi. Jenengmu dudu Umi. Apa sih? Nggih dikirim. Kok malah jawab? Dikirim Ustaz. Buat Dikirim. ini referensi teman-teman dan saya. Oh ya wes. Ya ada permintaan tak kirim. Wes. Siapa tanya? Enggak ada? Cukup? Halo? Insyaallah. Cukup ya? Ya, insyaallah. Oke. Insyaallah cukup Ustaz. Evin, takon Evin. Evin Nabanil Kolvi. Takon enggak? Siapa iki rek jenenge Evin Nabanil Kolvi? Ya, Ustaz. Untuk gaya belajar nih Ustaz, kalau yang masih kesulitan membedakan antara siswa yang satu dengan yang lain, gaya belajarnya yang bagaimana nih Ustaz? Gaya Kados belajar, audio kamu dari- harus membaca definisinya gaya belajar. Kemudian memperkirakan siswamu iki gaya belajar opo. Kalau dia sering menyimak dengan seksama kalau kamu ngajar, berarti kalau kamu ceramah, nah itu berarti verbal linguistik. kan Ustaz ini. Ada satu siswa saya tuh nggak bisa diem, senangannya muter terus di kelas muter terus. Autis, ya kinestetik lah. Jadi kalau diminta baca tuh baru baca nggak ada 5 menit, 3 menit ya nggak bisa duduk diam gitu. Ya, kinestetik, Mbak. Munyerai senengane. Ya, autis itu. Tulisnya kinestetik, Mbak. Oke. Bisa membaca, menulis, dan kinestetik. Nih, ya. Nggak bisa. Baca, menulis, Membacanya itu mulai dari masuk kelas 1 dulu baca sudah lancar, nulisnya sudah lancar, tapi ya itu nggak bisa diem, ya. mesti Itu muter aja di kelas gitu. perilaku autis yang cenderung hiperaktif itu, banyak gerak. Gitu. Terus Boleh tulis prestasinya tuh juga ya Ustaz menonjol untuk hafalan Al-Qur'annya. Prestasi itu itu, 30 udah menonjol sakjane dari- prestasi itu ojo bahasa menonjol. Nek menonjol itu ya apa ya? Bahasa Jawa mendol. Saiki basa Jawa iku GJ basa Jawa. Cinta. Lek iya Itu lek anu, kan asale lek cilik ngono mentil. Mentil, mentol, mendol. Ngono. Kamu ketatan kejedot lawang, jeduk, aduh, siraku mentol. Nah, gitu kan? Terus kita ketarap lawang mana? Aduh, siraku bendol. Nah, antara mentil, mentol, bendol itu lho gedene sak pira bedane. lagi Kan ngono. nggih. Iya, bedane sak pira? Bedane iku lho sak pira? Kaya waduh, mentil, mentol, bendol. Ya, sak pentol itu berarti apa? Ketatap sak pentol apa iku bendol? Apa mentol? Kan beda, gak jelas wong Jawa iki. Ya, bahasanya Terus juga anu, jelas. Ustaz. Bahasanya sih satu gak lagi. jelas. Apa? Satu lagi itu anaknya itu gimana itu? Pendiam pol. Diutus lapor ditanya pun itu dijawab. Cuman geleng. Kalau nggak bisa nangis ngotot tak bisa. Itu gaya itu- belajarnya seperti apa itu? Ya, dia itu intrapersonal itu. Dia itu biasa. Dia itu sendiri.
Dia merasa lek ono wong liya wegah sendirian ngono baru dia semangat. Iya, biasanya saya datangi di bangkunya, terus saya ajari di bangkunya sendiri. Nah, iya Mbak, biasanya didatangi ra gelem. Intrapersonal ngono iku Mbak. Wes, Bentar, suwun, ya. Ustaz. Siapa tanya lagi? Cukup? Cukup? Halo? Insya Allah Insya sampun. Allah, Ya, wes. insya Allah cukup Oke. Ustaz. Silakan dikerjakan. Filenya saya kirim ke grup ya. Nggih. Oke. Ya, Matur terima nuwun, kasih. Ustaz. Oke, terima kasih. Sekian. Ya mau foto dulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ustaz. Monggo yang belum foto dulu itu SS. Oh iya. Oh, tapi sudah tadi. Kelas Sudah ya? mendeteksi. Sampun. Nggih, Halo. nggih. Siapa Jadi ini itu? harus survei dulu ke siswa berarti, Bu. Gimana? Ya wis dibayang notok ngono lho, Pak. Saya juga nggak begitu paham. Bayang Kira-kira notok, Pak. Mendino wis ketemu siswa yang ngerti to, Pak. Saya nggak pernah Kira-kira. ini. Saya baru. Pak Tommy baru, Pak. Pak Tommy. Kira-kira, Pak. Kira-kira. Komunikasi sama wali kelas saja kalau misalkan Iya, ya. apa Tanya ke ragu. wali kelas. Iya. Wali kelas saya suruh ngisi. Katanya hari ini tidak punya. Bumi, Belum. kirang let wau kan sing iku lho Bu. Penguasaan materi wau kan nilai panjenengan 3. Oh, mboten apa, tapi apa 1 apa lebih baik 3 anu Bu. Kok milih sampean. Disesuaikan sama tujuan katanya tadi, Bu. Semua tujuannya kita itu. Oke ya, mending ditulis semua aja, Bu. Wis cari aman aja wis. Enggak keluar suara nih, Bu. Wis. Hilang. Nggih, Bang. Anu sampun. Nggih, dalam. Kok kalian aku sih ditelepon? Ganti host sekarang, Bu. Iya. Kenapa, Dosennya Bu? sekarang Bu Umi dosennya. Untuk penguasaan materi Kenapa, itu, Bu? nggih. Untuk penguasaan materi itu kan diambil dari TP, nggih, Bu. Nggih. TP, terus di TP itu kalau jenengan apa menyebut Enggak, saya cuma langsung ambil satu. Yang dari LK5 kemarin saya cuma ambil satu surat langsung kata kasur, nggih. Jadi enggak semuanya.